Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita benar-benar mau masuk ke inti kepemimpinan di tengah badai. Soal ketahanan. Sumber kita masih dari buku Hot Seat karya Jeff Immelt, dan kita fokus banget nih ke bab 5. Pemimpin bertahan dalam krisis. Judulnya aja udah kuat ya. Betul. Bab yang sangat relevan, kapanpun sebenarnya. Immelt kan cerita pengalamannya yang jujur aja sulit dibayangin ya. Apalagi pas dia hadapi salah satu krisis paling menentukan, bukan cuma buat GE, tapi buat dunia. Dan itu terjadi tepat di awal dia jadi CEO. Jadi misi kita hari ini, kita gali yuk pelajaran kunci dari bab 5 ini. Gimana sih seorang pemimpin ambil keputusan, gerak cepat, dan yang paling penting, yaitu tadi, bertahan. Bertahan pas situasi kayaknya udah nggak mungkin gitu. Iya. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh bayangin sebentar. Anda baru aja nih ambil alih salah satu perusahaan terbesar dunia. Gantiin sosok ikonik, terus hari kedua kerja tahu-tahu krisis global meledak. Krisis yang nggak pernah kebayang, mulainya gimana coba? Ini bukan sekedar studi kasus tekanan ekstrim loh, tapi juga soal gimana momen transisi kepemimpinan yang udah susah ya, gantiin legenda kayak Jack Welch itu kan nggak gampang. Malah tabrakan langsung, tabrakan sama tragedi nasional dan guncangan global, yaitu 911. Yang menariknya di sini tuh, gimana krisis eksternal ini maksa pemimpin baru buat, ya udah, definisikan dirinya dan perusahaannya saat itu juga, tanpa peta jalan sama sekali. Harus improvisasi. Pertamanya Immelt jadi CEO. Tanggal 10 September 2001. Suasananya kan, wah penuh optimisme ya. Dia kenalin diri ke 300.000 karyawan GE di seluruh dunia, pakai siaran simultan dari studio NBC. Dia ngomong soal menghormati warisan GE, tapi juga kasih sinyal perubahan. Istilahnya benerin atap sebelum hujan gitu. Persiapan ya. Iya, bahkan di hari yang sama itu, ada diskusi alot soal deal besar. Mau beli unit kreditnya Xerox. Kelihatannya semua ya berjalan sesuai rencana lah, awal yang bagus. Terus belum juga 24 jam, pagi tanggal 11 September, Immelt lagi di Seattle, ada konferensi penerbangan di sana. Dia baru bangun, nyalain TV di hotelnya, dan dia lihat pemandangan yang, mengerikan. Menara kedua World Trade Center ditabrak pesawat. Dia lihat menara kembar itu runtuh, live di TV. Momen yang hancurin Amerika jelas. Tapi buat GE, ini pukulan yang spesifik banget. Langsung ke jantung bisnisnya. Nah, ini dia. Ini contoh textbook banget dari apa yang di dunia finansial disebut tail risk, risiko ekor. Kejadian yang probabilitasnya kecil banget, hampir nggak kepikiran lah. Tapi kalau sampai terjadi, dampaknya itu katastrofik, merubah segalanya. Benar. Tiba-tiba aja gitu, pesawat terbang produk yang nyambung banget sama bisnis mesin jet GE yang gede itu, terus bisnis sewa pesawat mereka lewat GCAS, mereka punya 1.200 pesawat loh waktu itu, malah jadi senjata. Ini bukan sekedar krisis pasar biasa. Ini hantaman langsung ke asumsi dasar model bisnis mereka. Fondasinya goyang. Dan kayak kutipan Mike Tyson yang Immelt pakai di bukunya itu ya, semua orang punya rencana sampai mereka kena pukul di mulut. Nah, 911 ini pukulan telaknya itu, pertanyaan mendasar yang Immelt hadapi saat itu, dan ini pelajaran buat siapa aja sih yang hadapin disrupsi mendadak. Apa coba yang Anda lakukan kalau semua rencana strategis hancur lebur dalam hitungan jam? Apalagi ini hari kedua Anda menjabat. Gimana responsnya? Iya, gimana coba? Reaksi Immelt kalau kita baca di bab 5 ini ya, dia nggak diem. Meskipun kejebak di Seattle, dia langsung gerak. Langkah pertama, dia telepon Andy Leck, orang nomor 2 di NBC kan, NBC punya GE waktu itu. Soalnya bosnya Leck, si Bob Wright lagi di pesawat, nggak bisa dihubungin. Jadi, Immelt nunjuk Leck jadi koordinator respons GE di New York. Tanggep ya? Iya, terus setelah berhasil kontak Wright, mereka ambil keputusan cepat. Dan ini krusial banget. Siaran berita NBC jalan terus tanpa iklan. Sampai waktu yang nggak ditentukan. Keputusan ini kalau dihitung-hitung ya dari sisi bisnis mahal banget. Mungkin jutaan dolar per hari ruginya. Tapi apa sih signifikansinya di momen kayak gitu? Keputusan siaran tanpa iklan itu nunjukin prioritas langsung kan, informasi dan layanan publik di atas profit jangka pendek. Itu sinyal yang kuat banget. Tapi yang lebih menarik lagi secara strategis itu, prinsip yang Immelt terapkan. Dia nyebutnya masker oksigen terbalik. Masker oksigen terbalik, gimana tuh? Kita kan tahu ya instruksi di pesawat, pasang masker Anda dulu,
baru bantu orang lain. Nah, email justru balikin itu. Dia sadar, cara terbaik lindungin JI jangka panjang adalah dengan prioritasin kelangsungan hidup pelanggan utamanya yang paling kena pukul. Siapa? Maskapai penerbangan. Halo. Anda fokus selamatin perusahaan sendiri dulu, atau Anda coba stabilkan ekosistem tempat Anda beroperasi? Meskipun biayanya besar, pilihan email ini berani banget sih. Dan email sendiri kan nggak bisa balik ke kantor pusat di Connecticut lebih dari 2 hari ya. Semua penerbangan dilarang. Sementara itu, tim intinya di sana, terutama CFO-nya, Dennis Damerman, yang terkenal banget tuh julukannya Triple D. Triple D, ya? Karena ketenangannya ya. Betul, ketenangannya legendaris. Nah, dia dan tim kerja non-stop. Email tuh berulang kali muji Damerman sebagai jangkar di tengah badai. Ketenangan Damerman ini kontras banget sama situasi maskapai yang, panik total. Mereka kan kehilangan hampir semua bisnis dalam semalam. Pasti, industrinya lumpuh total. Nah, disinilah GE main peran ganda yang susah banget. Satu sisi, buat jaga maskapai tetap terbang, antara 11 September sampai 1 Desember itu, GE lewat bekas pinjemin dana puluhan miliar dolar. Ini suportif banget kan? Besar sekali itu angkanya. Tapi di sisi lain mereka juga harus tegas banget. Buat apa? Buat lindungin aset mereka dan patuh sama regulasi baru yang muncul mendadak. Ada cerita menarik nih soal si Triple D ini. Jadi tiap malam, dia itu harus nelponin CEO maskapai atau bahkan presiden negara di seluruh dunia. Tiap malam? Wow. Iya. Dan teleponnya itu bukan basa-basi nanya kabar. Pesannya keras banget. Pesawat GE Anda nggak boleh terbang besok karena negara Anda belum sahkan aturan pengecualian terorisme buat asuransi. Ini syarat baru pasca 11.11. Oh, jadi ada syarat baru soal asuransi ya? Betul. Dan teleponnya tuh sering panas. Email cerita di mana Damerman bisa teriak di telepon, "Itu omong kosong!" Atau "Jangan terbangkan pesawat sialan itu, atau Anda dituntut." Terus banting telepon. Email bahkan sampai bercanda ke Damerman, "Wah, Anda hebat banget tadi. Bisa tolong urusin panggilan saya berikutnya nggak?" Gitu. Nah, apa nih pelajaran dari gaya kepimpinan yang keras kayak gini pas krisis? Ini nunjukin beberapa kualitas kepemimpinan yang seringkali nggak nyaman ya, tapi penting banget pas krisis. Pertama jelas, ketegasan absolut. Nggak ada ruang buat abu-abu kalau risikonya setinggi itu. Kedua, kemampuan buat tetap rasional dan kepala dingin kayak Damerman ini. Ketika semua orang di sekitar panik, dia tenang. Ketenangan ini nular dan bikin pengambilan keputusan lebih baik. Iya juga ya. Ketiga, kemauan buat ambil peran jadi orang jahat kalau memang perlu. Demi apa? Demi tegakin aturan dan lindungin kepentingan jangka panjang perusahaan. Ini bagian dari perseverance atau ketahanan di judul bab itu. Bukan cuma bertahan pasif, tapi aktif bikin keputusan sulit, satu demi satu, di bawah tekanan luar biasa. Jaga integritas operasional dan finansial di tengah kekacauan. Yang menarik juga nih bab 5 nunjukin kalau krisis segede 9/11 itu nggak serta-merta hentiin semua agenda bisnis lain loh. Kesepakatan beli unit kredit Xerox yang baru dibahas di hari pertama email itu, ternyata lanjut terus. Oh iya, padahal situasinya lagi genting banget. Iya, Anne Mulcahy, CEO barunya Xerox waktu itu, bahkan udah pasrah kalau GE mundur, tapi email putusin lanjut. Alasannya, kata buku itu, soal solidaritas korporat Amerika. Dia ngerasa pas negara diserang, perusahaan besar harus saling dukung. Selain itu, dia juga tetap terlibat dalam restrukturisasi Bethlehem Steel sama investor Wilbur Ross. Nah, dari Ross ini, email ngaku belajar nasihat praktis. Kerjain yang gampang dulu, dapatkan momentum, baru kita hajar yang susah. Gimana kita lihat keputusan-keputusan ini di tengah krisis utama yang lagi terjadi? Keputusan lanjutin deal Xerox itu, meskipun berisiko ya, itu sinyal kuat ke pasar dan ke dalam GE sendiri. Sinyal bahwa mereka nggak lumpuh karena krisis. Ini soal jaga momentum dan nunjukin percaya diri, meskipun mungkin di dalam hati ada keraguan besar ya. Pasti ada lah ya. Email sendiri nyebut periode ini situasi tanpa teorema eksistensi. Istilah matematika tuh, artinya nggak ada solusi tunggal atau formula baku buat masalah sekompleks ini. Kondisinya kan abnormal banget. Ini menggarisbawahi kebutuhan pemimpin buat terus bikin keputusan, seringkali dasarnya informasi yang nggak lengkap atau berubah cepat. Sambil terus coba lihat beberapa langkah ke depan. Ini inti dari adaptasi strategis secara real time. Rencana lama udah nggak berlaku, ya harus improvisasi, harus menyesuaikan diri terus-menerus. Lalu ada peran email yang nggak terduga nih, jadi advokat industri penerbangan di Washington DC. Kenapa kok CEO GE yang malah lobby Gedung Putih sama The Fed buat bantu maskapai?
Buku ini jelasin ada dua alasan utama. Pertama, ya exposure GE sendiri gede banget. Kalau maskapai bangkrut massal, CI pasti ikut keseret. Jelas saling terkait erat. Kedua, maskapai penerbangan waktu itu punya masalah kredibilitas. Utang mereka udah numpuk bahkan sebelum 911. Jadi suara mereka kurang didengar gitu. Nah, contoh kasus yang menarik banget itu penyelamatan maskapai America West. America West ya. Gimana ceritanya tuh? America West ini udah di ujung tanduk sebelum 911. Udah mau bangkrut. Pas serangan terjadi, wah, semua sumber dana hilang sama sekali. Likuidasi kayaknya satu-satunya pilihan. Nah, Immelt dorong Henry Hauptmann dari GECES buat terlibat langsung. Terus, tim pelobi GE kerja keras bantu CEO America West si Doug Parker itu buat yakinin para pejabat tinggi, Menteri Keuangan Paul O'Neill, Ketua Fed Alan Greenspan, Menteri Transportasi Norman Mineta. Nama-nama besar semua itu. Iya, meyakinkan mereka bahwa maskapai yang relatif kecil ini layak diselamatkan. Pakai jaminan pinjaman pemerintah. Ini nggak gampang loh. Pasti alot negosiasinya. Hasilnya gimana? Hasilnya, America West selamat. Dan 13.000 pekerjaan berhasil dipertahankan. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Ini lebih gila lagi. Oh, ada lanjutannya. 4 tahun kemudian, America West yang udah sehat ini, malah akuisisi dan selamatin US Airways dari kebangkrutan. Dan lagi-lagi GE berperan di pembiayaannya. Wow, jadi yang diselamatkan malah menyelamatkan yang lebih besar ya? Betul. Langkah ini selamatin 30.000 pekerjaan tambahan. Dan memicu gelombang konsolidasi di industri penerbangan AS. Yang akhirnya bikin industrinya lebih sehat dan nguntungin banyak pihak. Termasuk kita konsumen jangka panjang. Apa nih yang bila kita petik dari sini? Ini bukan sekedar ketahanan perusahaan biasa ya. Ini udah masuk level ketahanan strategis. Intervensi dilakukan bukan cuma buat selamatin diri sendiri, tapi buat stabilkan seluruh ekosistem industri yang jadi sandaran bisnis Anda. Ini pemikiran jangka panjang yang luar biasa loh, padahal lagi di tengah krisis akut. Benar-benar melihat gambaran besarnya. Jadi setelah kita ngelewatin semua detail ini nih, apa sih inti pelajaran yang email pengen sampaikan di bab 5 ini? Dia nyimpulinnya cukup lugas sih. Katanya, pas krisis hantam dan Anda ngerasa hilang kendali total, yang sisa itu cuma kemauan Anda buat terus bikin keputusan dan terus gerak maju. Titik. Terus bergerak ya kuncinya. Iya, tujuannya bukan cari solusi sempurna, karena mungkin emang nggak ada. Tujuannya itu kemajuan, bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Dan dia juga nekenin, keputusan besar seorang pemimpin, apalagi pas krisis, pasti deh selalu diawasi dan dikritik. Dia secara terbuka ngajak kita, pembacanya, buat mikir. Coba deh, apa yang akan Anda lakukan kalau ada di posisi itu? Iya, pertanyaan yang bikin merenung ya. Nah, berdasarkan narasi di bab 5 ini kita bisa tarik nih beberapa ciri kunci pemimpin yang benar-benar tangguh atau resilient ya, pas hadapin krisis ekstrim. Pertama, jelas, resiliensi murni. Kemampuan dasar buat bangkit lagi setelah kena pukul keras. Nggak nyerah gitu aja. Mental baja ya? Betul. Kedua, fokus pada ekosistem. Prioritasin stabilitas pelanggan kunci atau ekosistem yang lebih luas, kayak maskapai tadi. Meskipun biayanya gede jangka pendek. Ini pandangan masker oksigen terbalik itu. Iya, iya. Ketiga, ketegasan dan kecepatan. Bikin keputusan sulit cepat, nggak ragu-ragu kelamaan. Kayak lanjutin deal Xerox atau biarin Triple D nelpon keras-keras itu. Kecepatan bertindak seringkali lebih penting dari analisis sempurna di awal krisis. Keempat, ketenangan di tengah badai. Mampu jaga kepala dingin dan rasionalitas. Kayak Damerman itu, jadi jangkar emosional buat tim. Penting banget itu. Kelima, pemikiran strategis jangka panjang. Bahkan pas lagi kacau balau, tetap coba lihat dampak jangka panjang dan jaga stabilitas ekosistem. Kayak dukungan buat industri penerbangan tadi. Dan keenam, advokasi aktif. Mau turun tangan dan jadi suara buat pihak lain yang penting buat kelangsungan bisnis Anda. Pas mereka nggak bisa ngomong sendiri. Lengkap banget ya ciri-cirinya. Terus, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi belajar kepemimpinan? Mungkin Anda lagi hadapin krisis, skala apapun lah, atau sekedar pengen siap-siap aja. Bab 5 dari Hot Seat ini kasih gambaran yang jelas banget.
Bertahan dalam krisis itu bukan sikap pasif nunggu badai reda, bukan. Bukan sekedar menunggu ya? Bukan, ini serangkaian tindakan proaktif, pengambilan keputusan sulit yang terus-menerus, jaga fokus ke gambaran besar meskipun detailnya runyam, dan kadang ya itu tadi, berani lakuin sesuatu yang kayaknya lawan intuisi, kayak nolongin orang lain yang lagi susah demi keberlanjutan jangka panjang bareng-bareng. Dan mungkin ada satu pemikiran penutup nih yang bisa Anda bawa dari bab ini. Sesuatu yang dampaknya kerasa banget di sisa buku email. Ketahanan sejati itu bukan cuma soal nahan pukulan, tapi juga soal kemampuan buat ngenalin dan bahkan manfaatin momen krisis itu sebagai sebuah peluang. Peluang. Peluang buat apa di tengah krisis? Peluang buat perubahan strategis yang mungkin susah dilakuin pas masa tenang. Atau peluang buat ciptain dampak positif di tengah kekacauan. Coba deh renungkan gimana krisis yang Anda hadapi atau mungkin akan Anda hadapi bisa membentuk ulang prioritas dan arah kepemimpinan Anda. Krisis 911 ini misalnya, disebut email secara signifikan percepat pergeseran strategis GE yang udah ada di pikirannya, kurangin ketergantungan ke bisnis finansial GE Capital, dan perkuat fokus ke bisnis industri inti. Jadi krisisnya itu malah jadi katalisator yang kuat. Wah, menarik banget ya cara pandangnya. Melihat peluang di tengah krisis. Oke, pembahasan mendalam kita kali ini fokus di bab 5 buku Hot Seat ya, dan pelajaran ketahanan dari pengalaman Jeff Immelt selama krisis 911. Tentu saja, bukunya masih banyak lagi cerita, tantangan, dan wawasan dari 16 tahun dia di kursi panas GE. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.